Hai, salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran tentang pertidaksamaan rasional yang kedua. Nah, sebelumnya di video pertidaksamaan rasional yang pertama, kalian sudah belajar tentang konsep pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut, di mana interval dari penyebut itu selalu terbuka atau lingkaran terbuka, sedangkan interval dari pembilang itu selalu mengikuti soal. Nah, tujuan pembelajaran dari video kali ini juga sama, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Namun, pada video kali ini, topik yang utama yang akan Ibu bahas itu adalah lebih kepada cara-cara menyamakan atau menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, setelah kalian mendapatkan bentuk yang sederhana, setelah itu langkahnya akan sama seperti video sebelumnya, yaitu kalian tinggal menentukan pembuat nol pembilang, pembuat nol penyebut, kemudian ujung titik, setelah itu dapat himpunan penyelesaiannya. Nah, kita langsung saja, ini bentuk soal yang pertama. Jadi min 10 per X min 5 lebih besar sama dengan min 11 per X min 6. Kita ketahui yang pertama yang harus kita lakukan dalam pertidaksamaan rasional itu adalah membuat luas kanan sama dengan 0. Jadi bukan dikalikan silang ya, jadi nanti di pertidaksamaan rasional itu tidak bisa menggunakan cara kali silang. Jadi bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan itu kalian pindahkan ke ruas kiri. Sehingga hasilnya di sini menjadi min 10 dibagi dengan X min 5. Nah, ini awalnya min 11, berarti kita pindah ke ruas kiri jadinya plus. Nah, di sini plus 11 per X min 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi bentuknya sudah 0 yang di ruas kanan. Nah, ini step yang sangat penting ya anak-anak. Jadi ini pecahan yang pertama penyebutnya adalah X min 5. Pecahan yang kedua itu adalah X min 6. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, ini kita harus kalikan kedua penyebutnya. Berarti yang X min 5 dikalikan dengan X min 6. Nah, untuk pecahan yang pertama, kalau X min 5-nya ini dikalikan dengan X min 6, berarti angka yang di atasnya juga harus dikalikan dengan X min 6. Sehingga yang pertama kita tulis dulu, min 10, karena ini X min 5 kan dikalikan dengan X min 6 ya, berarti min 10-nya juga harus kita kalikan dengan X min 6. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian ini kan soalnya ditambah, kita tulis saja ditambah. Nah, sekarang ada angka 11. Nah, ini kan tadi X min 5-nya dikalikan dengan X min 6. Sekarang kebalikannya, X min 6 itu kita kalikan dengan X min 5. Kalau X min 6 dikalikan dengan X min 5, berarti 11-nya juga harus dikalikan dengan X min 5. Nah, kemudian ini tinggal kita tulis saja X min 5 dikalikan dengan X min 6. Lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi langkah yang pertama itu begini stepnya ya, anak-anak. Jadi yang pertama itu kita kalikan dulu min 10 dengan X min 6. Nah, ini step yang nomor 1. Nah, ini hasilnya min 10 kali X min 6. Kemudian step yang kedua itu ditambah 11 dikalikan dengan X min 5. Nah, ini polanya selalu sama ya. Nah, yang terakhir kalian tinggal mengalihkan penyebutnya. Ini step yang ketiga. Jadi, langkah-langkahnya sama ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan yang tadi sudah kita samakan penyebutnya. Jadi, jangan lupa ini kalau buka kurung itu min 10-nya dikalikan ke dalam semuanya. Berarti dapatnya min 10x, min 10 kali min 6 itu positif 60,
Nah, ini kan plus 11. Jadi tandanya juga ikut dikalikan ya, positif 11 kali X itu tetap plus 11X. Kemudian positif 11 dikalikan dengan min 5, itu dapatnya min 55. Nah, khusus penyebut itu tidak usah kalian kalikan, karena nanti kita kan akan mencari pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut. Jadi, ini penyebutnya kan sudah dalam bentuk pemfaktoran, jadi nanti akan memudahkan kalian pada saat mencari pembuat nol penyebutnya. Jadi langsung saja X-5 sama dengan 0, X-6 sama dengan 0. Jadi nanti dapat hasil X dari penyebutnya. Jadi kita tetap tulis seperti biasa saja penyebutnya, tidak usah dikalikan atau tidak usah dibuka kurungnya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan yang di atas. Berarti min 10X tambah 11X itu hasilnya X. Kemudian 60 dikurangi 55 itu hasilnya adalah plus 5 ya. 60 kurang 55 dibagi dengan X min 5 dikalikan dengan X min 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan artinya tidak usah kita sederhanakan lagi. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini tugas kalian selanjutnya. Yang pertama, lanjutkan topik video 1 dengan menentukan pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut. Kemudian uji titik dan tentukan HP-nya. Kita lanjut ke topik video yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini? Sebenarnya konsepnya sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan di bagian operasi perhitungannya. Nah, langkah yang pertama, ini 3X min 1. Sebentar, kita pindah ruas dulu ke kiri ya. Nah, jadi ruas kanannya itu harus 0, berarti ini 3X min 1 dibagi 2X tambah 3, 2X tambah 3 dikurang 3X tambah 5 per 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita ikutin step topik video yang sebelumnya. Jadi yang pertama, ini dulu ya stepnya. 3X min 1 dikalikan dengan 2X min 4. Kemudian min 3X tambah 5 dikalikan dengan 2X tambah 3. Dan yang terakhir, penyebutnya yang kita kalikan. Nah, kan sama cara menyamakan penyebutnya ya. Nah, berarti ini 3X min 1 itu nanti akan kita kalikan dengan 2X min 4. Kemudian dikurangi 3X tambah 5 itu dikalikan dengan 2X tambah 3. Nah, yang terakhir itu kita tulis penyebutnya ya. Berarti penyebutnya itu 2X ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Oke, tugas kita itu hanya menyederhanakan atau mengoperasikan bagian pembilang. Kalau penyebutnya itu dibiarkan saja dalam bentuk pemfaktoran. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Jadi ini kita kalikan semuanya satu-satu. Jadi pertama 3X dikalikan dengan 2X, itu dapatnya 6X kuadrat. Kemudian 3X dikalikan dengan min 4, itu dapatnya min 12X. Dan ini min 1 dikalikan dengan 2X, itu dapatnya min 2X. Dan yang terakhir min 1 dikalikan dengan min 4, dapatnya positif 4. Nah, untuk bagian yang ini caranya sama, silakan nanti kalian coba sendiri.
Ibu langsung saja yang pertama 3x kali 2x itu 6x kuadrat. Kemudian 3x kali 3 itu plus 9x. 5 dikalikan 2x itu plus 10x. Dan yang terakhir 5 dikalikan 3 itu adalah plus 15. Nah, ini jangan lupa ditulis lagi penyebutnya ya, berarti 2x tambah 3 dikalikan dengan 2x min 4. Nah, ini masih ada lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi kita sederhanakan saja di bagian atasnya. Yang pertama ini 6x dikurangi dengan 6x kuadrat, berarti habis 6x kuadratnya. Nah, kemudian min 12x dikurang 2x itu min 14x. Min 14x dikurangi dengan min 9x. Ini, tadi kan ini min 12 kurang 2 kan min 14. Min 14 kurang 9 itu min 23. Min 23 kurang 10 lagi. Ini minnya dikalikan ke dalam ya, berarti dapatnya nanti min 33. Min 33x. Kemudian baru angka biasanya 4 dikurangi 15, berarti dapatnya min 11. Nah, tinggal ditulis penyebutnya, karena nanti akan mencari pembuat nol penyebut ya. Jadi pembuat nol penyebutnya ini sudah dalam bentuk pemfaktoran. Nah, lebih besar sama dengan 0. Oke, bentuk ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti nanti tinggal dicari pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebutnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua juga masih sama seperti pertanyaan yang nomor 1. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sederhana ya, jadi ruas kanannya ini sudah 0. Nah, bagaimana caranya jika menentukan nilai X dari pembilang sama penyebut jika bentuk soalnya seperti ini? Ini langkah yang paling sederhana ya anak-anak. Jadi di sini kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Kita cukup memfaktorkan pembilang sama penyebutnya. Jadi materi pemfaktoran silahkan dicermati lagi pada materi pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi di sana sudah Ibu jelaskan detail cara-cara pemfaktoran jika koefisien X kuadratnya 1 dan jika koefisien X kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Nah, lebih besar sama dengan 0. Berarti ini kalau dikalikan hasilnya min 6, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. Berarti yang memenuhi adalah plus 3 dan min 2. Nah, terus di bawahnya dikalikan min 4, tapi dijumlahkan hasilnya min 3. Berarti yang memenuhi adalah min 4 dan tambah 1. Nah, jadi setelah kalian memfaktorkan pembilang sama penyebut, kalian tinggal cari pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebutnya. Nanti masukkan ke garis bilangan, setelah itu diuji titik dan dapat himpunan penyelesaiannya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga untuk anak-anak semuanya. Silahkan kalian kerjakan satu soal tentang pertidaksamaan rasional di LKS Mandiri halaman 20-23. Jadi kalian bebas mau coba soal nomor berapa saja boleh, kecuali soal-soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ada 3 latihan yang kalian kerjakan hari ini. Yang pertama sama yang kedua itu sama, melanjutkan topik video 1 dan 2 dengan uji titik, pembuat nol pembilang penyebut, dan menentukan HP. Nah, ini pertanyaan yang ketiga itu harusnya beda-beda setiap anak ya. Oke, jadi itu tugas dalam video kali ini, dan semoga cara-cara menyamakan dan menyederhanakan penyebutnya bisa dipahami dengan baik. Untuk cara-cara uji titik itu sudah berkali-kali kita lakukan, jadi silahkan nanti dicoba dan nanti kita akan bahas pada Google Meet. Oke, sekian untuk video kali ini. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya.